Luciana Sinaga dengan NIM 4203311074. Pengertian spiritual quotient dalam kepemimpinan. Spiritual quotient adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, makna dan nilai, menempatkan perilaku dalam hidup manusia yang lebih bermakna, yang luas dan kaya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal melalui prosedur yang diinginkan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa ada paksaan. Makna spiritual quotient dalam kepemimpinan adalah kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, melainkan menggunakan kecerdasan spiritual yang menekankan nilai-nilai agama pada kepemimpinannya. Pengertian spiritual quotient dalam kepemimpinan atau lanjutan. Karakteristik kepemimpinan. Yang pertama, kejujuran sejati. Yang kedua, fairness. Yang ketiga, membenci formalitas dari organisasi. Yang keempat, sedikit bicara, banyak bekerja dan santai. Kelima, membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Keenam, keterbukaan menerima perubahan. Yang ketujuh, pemimpin yang dicintai. Yang kedelapan, think globally and act locally. Yang kesembilan, kerendahan hati. Ciri-ciri spiritual quotient dalam kepemimpinan. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, kemampuan refleksi. Yang ketiga, kesadaran terhadap diri dan lingkungan tinggi. Yang keempat, kemampuan berkontemplasi. Yang kelima, berpikir secara holistik. Keenam, berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, antara lain dengan tebalnya keyakinan atas adanya pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, berani melawan arus atau tradisi. Yang kedelapan, memelihara dan mengelola alam semesta. Yang terakhir itu jauh dari sifat arogan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu pengertian kepemimpinan spiritual dan submaterinya, konsep kepemimpinan spiritual. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang membawa kepada dimensi spiritual atau keilahian. Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Karena itu, kepemimpinan spiritual disebut juga sebagai kepemimpinan yang berdasarkan etika religius. Spiritualitas bukan sesuatu yang asing bagi manusia, karena merupakan inti kemanusiaan itu sendiri. Konsep kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual diyakini sebagai solusi terhadap krisis kepemimpinan saat ini. Kepemimpinan spiritual merupakan puncak evolusi model atau pendekatan kepemimpinan karena berangkat dari paradigma manusia sebagai makhluk yang rasional, emosional, dan spiritual, atau makhluk yang struktur kepribadiannya terdiri dari jasad, nafsu, akal, kalbu, dan ruh. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang sejati dan pemimpin yang sesungguhnya. Dia pemimpin dengan etika religius yang mampu membentuk karakter, integritas, dan keteladanan yang luar biasa. Ia bukan seorang pemimpin karena pangkat, kedudukan, jabatan, keturunan, kekuasaan, dan kekayaan. Kepemimpinan spiritual bukan berarti kepemimpinan yang anti-intelektual. Kepemimpinan spiritual bukan hanya sangat rasional, melainkan justru menjernihkan rasionalitas dengan bimbingan hati nuraninya. Kepemimpinan spiritual juga tidak berarti kepemimpinan dengan kekuatan gaib, sebagaimana terkandung dalam istilah tokoh spiritual atau penasehat spiritual, melainkan kepemimpinan dengan menggunakan kecerdasan spiritual, ketajaman mata batin, atau indera keenam. Kepemimpinan spiritual juga tidak bisa disamakan dengan yang serba esoteris.
yang dilawankan dengan serba eksoteris, melainkan berupaya membawa dan memberi nilai dan makna yang lahir menuju rumah batin atau spiritual, atau memberi muatan spiritualitas dan kesucian terhadap segala yang profan. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan karakteristik kepemimpinan spiritual. Yang pertama, kejujuran sejati. Rahasia sukses para pemimpin besar dalam mengemban misinya adalah memegang teguh kejujuran. Bahkan dalam berperang pun, kejujuran tetap ditegakkan, walaupun harus dilakukan secara taktis diplomatis. Berlaku jujur senantiasa membawa kepada keberhasilan dan kebahagiaan pada akhirnya, walaupun mungkin pada akhirnya boleh jadi terasa pahit. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang utuh sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam situasi apapun. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Dan integritas adalah mulia dan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk meraih kesuksesan. Integritas adalah sebuah kejujuran, tidak pernah berbohong, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dengan integritas, seseorang akan dipercaya, dan kepercayaan akan menciptakan pengaruh dan pengikut. Tugas yang berat tidak mungkin diserahkan dan diemban oleh orang yang tidak jujur, tidak amanah. Dengan kejujuran, sesuatu yang dianggap oleh orang lain sebagai mimpi atau angan-angan, tetapi bisa dilakukan dengan baik oleh orang yang jujur. Karakteristik kepemimpinan spiritual yang kedua yaitu fairness. Pemimpin spiritual mengemban misi sosial, menegakkan keadilan di muka bumi, baik adil terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Bagi para pemimpin spiritual, menegakkan keadilan bukan sekedar kewajiban moral religius dan tujuan akhir dari sebuah tatanan sosial yang adil, melainkan sekaligus dalam proses dan prosedurnya atau strategi keberhasilan kepemimpinannya. Fairness menurut Rawls merupakan strategi untuk memecahkan moralitas sosial melalui sebuah kontrak sosial berdasarkan the principle of greatest equal liberty dan the principle of fair equality of opportunity. Seorang pemimpin yang ketahuan bahwa dia tidak berlaku adil terhadap orang lain, terutama yang dipimpinnya, maka akan sia-sialah perkataan, peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya itu tidak akan ditaati dan dihormati secara tulus atau sukarela. Percy mengatakan, tanpa kepemimpinan tidak akan ada pengikut dan tiada pengikut atau follower tanpa kejujuran dan inspirasi. No leadership without follower and no follower without honest and inspiration. Karakteristik kepemimpinan spiritual yang ketiga yaitu semangat amal saleh. Kebanyakan pemimpin suatu lembaga, mereka sebenarnya bekerja bukan untuk orang dan lembaga yang dipimpin, melainkan untuk keamanan, kemapanan, dan kejayaan dirinya. Tetapi, pemimpin spiritual bersikap sebaliknya, yaitu untuk memberikan kontribusi, drama atau amal saleh bagi lembaga dan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang spiritualis rela bersusah payah, bekerja tak kenal waktu, dan lelah untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya, mumpung masih punya kesempatan dan kemampuan untuk berdedikasi kepada Tuhan dan sesama. Mereka bekerja bukan semata-mata karena jabatannya, melainkan sebuah panggilan atau calling hati nuraninya, panggilan spiritualitasnya sebagai hamba Tuhan dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Orientasi hidup seorang spiritualis
bukan untuk memiliki sesuatu atau to have. Apakah berupa kekayaan, jabatan, dan simbol-simbol kebanggaan duniawi lainnya, melainkan untuk menjadi sesuatu, to be. Karakteristik kepemimpinan spiritual yang keempat yaitu membenci formalitas dan organized religion. Bagi seorang spiritualis, formalitas tanpa isi bagaikan pesan kosong. Organized religion biasanya hanya mengedepankan dogma, peraturan, perilaku, dan hubungan sosial yang terstruktur yang berpotensi memecah belah. Tindakan formalitas perlu dilakukan untuk memperkokoh makna dari substansi tindakan itu sendiri dan dalam rangka merayakan sebuah kesuksesan kemenangan. Pemimpin spiritual lebih mengedepankan tindakan yang genuine dan substansif atau esoterik. Kepuasan dan kemenangan bukan ketika mendapatkan pujian, piala, dan sejenisnya, melainkan ketika memberdayakan atau empowerment, memampukan atau enable, mencerahkan atau enlighten, dan membebaskan atau liberation orang dan lembaga yang dipimpinnya. Ia puas ketika dapat memberikan sesuatu, dan bukan ketika menerima sesuatu. Pujian dan sanjungan manusia apabila tidak disikapi secara arif, justru dapat membahayakan dan mengancam kemurnian dan kualitas karya dan kepribadiannya. Karena itu, pujian yang ia harapkan adalah pujian dan keridhaan Tuhan semata. Karakteristik kepemimpinan spiritual yang kelima yaitu sedikit bicara, banyak bekerja, dan santai. Banyak bicara, banyak salahnya, banyak musuhnya, banyak dosanya, serta sedikit kontemplasinya dan sedikit karyanya. Seorang pemimpin spiritual adalah pemimpin sedikit bicara, banyak bekerja. Dia sangat menghargai waktu dan berbagai sumber daya. Orang Barat mengatakan waktu adalah uang, dan orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Sementara pemimpin spiritual mengatakan waktu adalah spirit, yaitu Tuhan, roh, soul atau jiwa, dan kekuatan. Baik, kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang karakteristik kepemimpinan spiritual yang keenam, yaitu membangkitkan yang terbaik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jati diri dapat meliputi potensi lahiriah, yaitu seperti kecakapan dan profesionalitas, hobi, kondisi kesehatan, dan potensi batin, yaitu berupa watak dan karakternya. Dengan mengenali jati diri, seseorang akan dapat membangkitkan segala potensi yang ada dalam dirinya dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam berbagai situasi. Nah, dengan mengenali jati diri ini, seseorang akan membangkitkan segala potensinya dengan cara memikat, memukul tanpa menyakiti, mengevaluasi tanpa menyinggung harga diri. Sehingga ketika seseorang atau orang-orang yang menyulitkan, seorang troublemaker akan menjadi source of problem, sekalipun ia tetap dengan cara yang arif dan bijaksana, dan tetap menghargai jati dirinya. Maka dapat disimpulkan dengan cara tersebut, seorang pemimpin spiritual dapat diibaratkan seperti samudra yang semangat dengan ombaknya yang senantiasa bergelora, tetapi air maupun lingkungannya tetap jernih dan dapat menjernihkan setiap yang keruh yang datang padanya. Wow, sungguh luar biasa. Untuk karakteristik yang ketujuh, yaitu keterbukaan menerima perubahan. Perubahan merupakan suatu kata yang bisa saja diharapkan oleh seseorang, namun ada juga seseorang yang tidak mengharapkan kata perubahan tersebut atau perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dalam hal ini, perubahan merupakan kata yang disukai sebagian orang, yaitu misalnya bagi orang yang tertindas, dan banyak juga orang-orang yang tidak menyukai perubahan, yaitu seperti kelompok orang yang mapan.
Pimpinan biasanya dikategorikan sebagai kelompok yang mapan yang pada umumnya berusaha menikmati kemapanannya sehingga dia menolak perubahan. Kalaupun ia gencar mengadakan perubahan, itu adalah dalam rangka mempertahankan atau hanya sekedar mengamankan posisinya. Karakteristik yang ke-8 yaitu pemimpin yang dicintai. Pemimpin pada umumnya atau sebagian dari mereka sering tidak peduli apakah mereka dicintai oleh karyawannya atau tidak. Mengapa hal demikian sering terjadi? Alasannya karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa dicintai maupun dibenci oleh karyawannya merupakan sesuatu hal yang tidak penting. Karena yang penting bagi mereka adalah sebagai pemimpin, mereka harus dihormati dan memperoleh legitimasi layaknya sebagai pemimpin. Bahkan, mereka sering beranggapan bahwa mereka tidak perlu dicintai karena hal itu akan menghalangi dalam mengambil keputusan yang sulit yang menyangkut karyawan mereka. Pernyataan tersebut mungkin saja ada benarnya. Akan tetapi, dalam pembelajaran ini, seorang pemimpin yang spiritual harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama yang merupakan ruh atau elan vital dan spirit agar berjalannya sebuah organisasi yang dipimpin atau dipegang oleh pemimpin tersebut. Untuk karakteristik yang ke-9 yaitu think globally and locally. Nah, ini merupakan visi seorang pemimpin yang spiritual, yang pada intinya seorang pemimpin yang spiritual yang mampu mendeskripsikan seolah-olah ganjaran sebuah perbuatan sudah dimilikinya sekarang juga, yaitu berupa kesuksesan, kemenangan, kejayaan, nama baik, bahkan prestasi seakan-akan telah dicicipinya saat ini. Karakteristik kepemimpinan spiritual yang ke-10 yaitu disiplin tetapi fleksibel dan tetap cerdas serta penuh gairah. Kedisiplinan pemimpin yang spiritual ini tidak didasarkan pada sistem kerja yang otoritarian yang menimbulkan kekakuan dan ketakutan, melainkan didasarkan pada komitmen dan kesadaran, yaitu kesadaran spiritual, yang dianggap sebagai bentuk komitmen yang paling tinggi setelah komitmen politik, komitmen intelektual, dan komitmen emosional. Maka disimpulkan bahwa pemimpin spiritual merupakan orang yang berhasil mendisiplinkan dirinya sendiri dari keinginan maupun godaan, serta tindakan yang destruktif atau sekedar kurang bermanfaat atau kurang patut. Kebiasaan mendisiplinkan diri ini akan menjadikan pemimpin yang spiritual sebagai orang yang teguh dalam memegang prinsip, memiliki disiplin yang tinggi tetapi tetap fleksibel, cerdas, bergairah, dan mampu melahirkan energi yang seakan tiada habisnya. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu kerendahan hati. Posisi sebagai pemimpin yang dianggap berhasil sering diundang dalam berbagai forum sebagai pembicara, yang menjadi bahan tepuk tangan bahkan standing ovation. Maka seorang pemimpin tersebut sangat sukar untuk tidak berpikir bahwa semua itu karena saya. Kata saya dalam hal ini adalah pemimpin tersebut. Kecerdasan yang tinggi, bakat, kekuatan, dan talenta yang luar biasa, gaya yang menawan, kecakapan mumpuni, pengetahuan yang luas, bahkan ia merasa paling dekat dengan Tuhan. Seorang pemimpin biasa sering terjebak dalam kebanggaan yang sebenarnya hanyalah tipuan konyol belaka. Maka kita dianjurkan, meskipun kita adalah pemimpin yang berhasil, kita harus tetap rendah hati, agar organisasi yang kita pegang dapat terus berjalan dan dapat dikenal oleh semua orang. Nah, sekian untuk materi karakteristik kepemimpinan spiritual. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang kita sampai pada bagian ketiga, kepemimpinan yang belajar dari alam. Nah, dalam bagian 3 ini, kita akan membahas dua hal, yakni kepemimpinan yang belajar dari alam
bagian pengantar. Yang kedua, kepemimpinan yang belajar dari alam, bagian contoh paham, yakni Astabrata. Kepemimpinan yang belajar dari alam. Bagian pertama, bagian pengantar. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sifat alam ini menuntut manusia untuk hidup berkelompok dan membantu satu sama lain demi kelangsungan hidup mereka. Di setiap kelompok tentu dibutuhkan satu orang yang menjadi penuntun pergerakan, kegiatan mencari pangan, dan lain-lain yang sekarang kita kenal dengan istilah pemimpin. Oleh sebab itu, kepemimpinan sudah ada jauh sebelum peradaban modern berkembang. Kepemimpinan juga sudah diterapkan jauh sebelum peradaban ilmu pengetahuan dasar dan filosofi ada. Pada masa itu, berbeda dengan sekarang, dasar memimpin seorang pemimpin hanya berpondasikan kepada 1. Insting, yakni kemampuan intuisi untuk memutuskan sebuah tindakan yang diperoleh dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Yang nomor 2, didikan. Mengingat manusia dulu tak punya pendidikan resmi mengenai bagaimana sebuah kepemimpinan itu seharusnya berjalan dan ragam-ragamnya, didikan ini berasal dari petuah-petuah atau nasihat dari para tetua kelompok tersebut. Yang ketiga, tradisi. Sesuatu yang sudah diyakini dan dipegang teguh selama turun-temurun tentu menjadi pondasi kepemimpinan. Contoh kasus, metode offspring atau keturunan dari darah tertentu yang hanya bisa memimpin sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan ini menguatkan pondasi tradisi dalam mendasari kepemimpinan masa dulu sebelum peradaban modern berkembang. Nomor 5, kekuatan. Seperti yang kita ketahui, tak perlu diragukan lagi kekuatan menjadi dasar penentu kelayakan seseorang dalam memimpin komunitas atau kawanannya. Kemudian, nomor 6, kemampuan. Kemampuan di sini dapat diartikan dengan sangat luas. Kemampuan di banyak hal juga kerap menjadi pondasi kepemimpinan sebuah komunitas manusia zaman dulu. Yang 7, terakhir, pengakuan. Ketika keenam hal tersebut sudah ditemukan dalam diri satu orang, maka ia akan memperoleh pengakuan absolut sebagai awal kepemimpinannya dalam komunitas itu. Kelayakan seseorang untuk memimpin sebuah perkumpulan atau komunitas ditentukan oleh hal-hal tersebut. Berbeda dengan situasi sekarang, dengan ilmu pengetahuan yang terus-menerus dikembangkan, jalannya sebuah kepemimpinan dipengaruhi oleh hukum, perjanjian, serta kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam komunitas itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyaknya penyelewengan dan keburukan dari praktik kepemimpinan yang keliru dijadikan pelajaran yang direkam oleh sejarah. Perlahan, banyak metode serta pandangan dasar kepemimpinan yang dikembangkan sejalan dengan berkembangnya peradaban dan kepercayaan. Di tengah-tengah perkembangan itu, lahirlah pedoman kepemimpinan yang dibawa oleh agama Hindu yang dikenal dengan istilah Astabrata. Kepemimpinan yang belajar dari alam, bagian kedua, contoh sebuah paham Astabrata. Kepemimpinan menurut agama Hindu sangat banyak dibahas dalam cerita-cerita Hindu. Salah satunya dalam Manawa Dharma Sastra, dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menanamkan 8 sifat dewa di dalam dirinya yang disebut Astabrata. Astabrata artinya 8 ajaran utama tentang kepemimpinan yang merupakan petunjuk Sri Rama kepada Bharata adiknya, yang akan dinobatkan menjadi Raja Ayodhya. Astabrata disimpulkan dengan sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin, yakni yang pertama, Indra Brata. 1.
Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Dewa Indra adalah raja dari para dewa yang tinggal di kayangan Kaendran, di mana di sana adalah simbol kekayaan atau harta, simbol kekuasaan atau tahta, dan simbol kesenangan seksual. Semua bidadari tercantik ada di Kaendran, yakni wanita. Ketiga-tiganya harus dimiliki oleh seorang pemimpin besar, dan rupanya hal ini diterapkan dalam kerajaan-kerajaan Hindu di India, Jawa, dan Bali pada masa lalu. Dengan kewibawaanlah seorang pemimpin disegani oleh lawan maupun kawan. Dalam kesusastraan Veda, Dewa Indra dipuja dalam dua aspek, yaitu sebagai dewa hujan dan dewa perang. Hujan adalah air yang sangat diharapkan bagi petani untuk memulai bercocok tanam. Dari bercocok tanamlah petani memperoleh makanan. Tercukupinya sandang dan perumahan, inilah kesejahteraan. Oleh sebab itu, Dewa Indra adalah simbol kesejahteraan. Seorang pemimpin harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat untuk mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga aspek Trikaya Parisuddha dalam etika Hindu harus diterapkan oleh pemimpin dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Dewa Indra juga dipuja sebagai dewa perang, penakluk musuh yang utama. Dalam hal ini, seorang pemimpin haruslah menjadi pelindung bagi rakyatnya, yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat. Musuh bukan saja pengganggu dari luar atau pemberontak, melainkan musuh dalam diri. Ini bermakna bahwa raja haruslah mampu mengendalikan dirinya dari musuh-musuh yang ada dalam dirinya, atau yang disebut satripu, sehingga pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya dalam hal pengendalian diri. Yama Brata. Seorang pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Dewa Yama atau di Bali dikenal dengan nama Yamadipati adalah dewa yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Dalam bertugas, Dewa Yama dibantu oleh seorang pencatat segala dosa manusia, yaitu Sang Suratma. Dewa Yama juga bertugas sebagai penghukum semua kesalahan manusia, yang dikenal juga sebagai penjaga neraka. Dalam cerita Lubdaka, misalnya, Dewa Yama berebut dengan Dewa Siwa untuk membawa Sang Lubdaka ke neraka, karena menganggap Lubdaka penuh dosa, walaupun akhirnya dibatalkan oleh Dewa Siwa karena Sang Lubdaka adalah pemujanya. Dewa Yama adalah seorang pengadil yang tidak pernah pilih kasih apalagi tebang pilih. Seorang hakim agung maksud saya, yang tidak pernah salah dalam memilih ataupun mengambil keputusan. Demikianlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memberikan keadilan kepada rakyatnya. Dalam manajemen modern, sifat Dewa Yama dapat diterapkan dengan memberikan reward and punishment secara tepat kepada anggota yang berjasa bagi laju organisasi dan hukuman kepada yang bersalah. Surya Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti matahari atau surya yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Surya atau matahari adalah sinar maha agung. Daripadanya lah segala kehidupan mungkin bertahan dan berkelanjutan. Surya juga dikatakan sebagai saksi agung Tribuwana. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang tidak beliau ketahui. Itulah makna mantra Surya Raditya yang menyatakan bahwa Dewa Surya adalah saksi dari segala perbuatan manusia, baik perbuatan buruk maupun baik, subha dan asubha karma. Surya adalah sinar yang paling utama di dunia, menyinari seluruh jagat raya tanpa kecuali.
Dalam kepemimpinan Hindu, sifat Dewa Surya yang harus diteladani adalah memberikan sinar kehidupan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah tugas seorang pemimpin. Sifat Dewa Surya yang lain adalah menghisap pajak dari rakyat, tetapi rakyat tidak merasa tersakiti. Demikian dicontohkan oleh sinar matahari yang menyinari atau memanasi air laut, menyerap uap air ke udara, menjadi awan, awan menjadi hujan, dan air hujan yang jatuh di pegunungan kembali ke laut. Laut tidak merasa matahari memanasinya. Semua berlaku seperti proses alam, simbiosis mutualisme. Demikian juga semestinya hubungan antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin. Chandrabrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan atau kebodohan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya merasa tentram dan hidup nyaman. 5. Payubrata. Seorang pemimpin hendaknya ibarat angin atau maruta, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. 6. Bumi Brat. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang ketujuh, Varunabra. Seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Dan yang kedelapan adalah Agnibrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip, dan menindak atau menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih.